Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 akan melakukan praktik modul 2.3 melakukan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coaching. Saya Fani Valentin, bertugas di SMK Negeri 38 Jakarta. Kali ini saya akan bertugas sebagai supervisi. Di sebelah saya Dan aku Stenda dari SMK Negeri 16 Jakarta sebagai coach. Di sebelah kiri saya Linda Manulang dari SMK Negeri 38 Jakarta akan bertugas sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Yanwar. Selamat pagi Bu Fani. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Ibu juga sehat itu tampaknya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Anak Bapak gimana, kemarin saya dengar sakit ya Pak? Iya Bu, anak saya sakit demam. Untung klinik dekat ya Bu, kami bawa aja. Alhamdulillah sekarang udah turun panasnya. Iya, kami di sekolah sempat khawatir juga. Alhamdulillah sekarang udah lebih baik ya Iya Bu, Pak. karena anak pertama Bu, saya agak khawatir ya Bu. Pasti ya Pak. Iya, Mudah-mudahan kedepannya bisa dijaga lagi. Alhamdulillah sudah ada kesehatan ya. Terima kasih Bu Fani. Bapak ada yang bisa dibantu Pak? Iya Bu Fani, saya ingin mengembangkan kompetensi saya ya sebagai coach. Itu ada 3 kamu ya, 3 kompetensi. Pertanyaan berbobot, pendengar aktif, dan kehadiran. Dari ketiga itu yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Rencana saya mengembangkan untuk yang pertanyaan berbobot. Pertanyaan. Karena saya ingin ya pertanyaan berbobot, ingin menggali pertanyaan-pertanyaan bobot untuk membantu rekan-rekan sejawat saya, Bu, rekan sejawat kita Bu, dalam membantu mereka Dengan proses kegiatan belajar mengajar ya Pak. Ya. Dan semuanya tujuan tersampaikan ya Iya, Pak. dengan tujuan rekan sejawat kita dan saya pribadi menjadi lebih baik dan anak-anak kita nanti lebih baik hasil prestasinya Bu. Iya betul Pak. Saya senang sekali mendengarnya ya Pak. Jika dilihat dari proses ini ya Pak, apa harapan Bapak dari observasi yang akan Bapak lakukan? Kita bareng nih Pak ya untuk observasi nanti. Harapan Bapak apa ya Pak? Harapan saya dapat membantu teman-teman rekan sejawat jika mereka ada permasalahan Bu dalam bidang misalnya ketika di kelas, ketika mereka menghadapi siswa-siswa atau bermasalah dengan sarana prasarana gitu, saya akan menjadi coach mereka dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bermanfaat. Nanti mereka bisa menemukan solusi sendiri gitu Bu dengan bantuan saya. Dari Bapak ya, Bu. coachnya ya Jadi Pak. mereka jadi guru yang baik, bisa membantu. Kalau guru yang baik otomatis mengajar, memberi pendidikan pada anak-anak kita dan lancar, hasilnya pasti baik. Nanti hasil akademis anak-anak insya Allah meningkat. Amin Itu Pak. harapan Semoga saya. ya Pak harapannya terwujud Ya. ya Pak. Bapak nih saya mau menginformasikan bahwa kegiatan kita ini akan direkam. Ini ya, untuk Bu. keperluan program dan hanya akan didengarkan oleh fasilitas. Tidak masalah ya Pak. Ya. Kalau begitu terima kasih Pak Yanwar. Semoga kegiatan berikutnya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu untuk Fani komunikasinya. atas Selamat pagi Pak Yanwar. Terima kasih Bu Fani. Ya, Bapak. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Pak Yanwar. Apa kabar Bu Linda hari ini? Baik, tapi ya agak capek nih Pak. Ya, saya saja Bu Linda tuh sama saja bercanda tawa. Ada apa Bu Linda hari ini? Tujuan kemarin Bu Linda dengan saya. Ini Pak, saya kan baru dapat tugas pemberian dulu tuh saya proyek kelas 12 jadi hanya meneruskan saja. Berarti ini anak baru ya Bu Iya, ya? betul. Nah, kedapatan tahun ini tuh ada 2 anak tuh yang berkebutuhan khusus. Nah, permasalahan yang saya hadapi ini yang pengen saya dapetin solusi dari Pak Yanwar tuh kira-kira ya Pak, gimana ya Pak caranya untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, terlebih perwalian saya ini suka tantrum gitu Pak. Jadi ketika memang dia terlalu lelah untuk olahraga, terlalu banyak berpikir tentang pelajaran matematika, dia akan banyak mengalami gangguan-gangguan psikis. Contohnya dia bisa merusak alat tulis, dia bisa mengganggu teman-temannya, sehingga itu yang
membuat saya sedikit lelah untuk menghadapi dia, karena hampir semua guru itu Pak, semua guru mapel selalu mengajari saya untuk memberikan solusi, padahal kan saya kan juga punya banyak kerjaan lain gitu ya Pak. Itulah yang membuat keresahan saya saat ini gitu Pak. Jadi ibu sedang menghadapi masalah, menghadapi anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus ya Bu ya, PDBK. Kemudian kira-kira Bu, permasalahan ibu hadapi itu apa aja Bu? Yang pertama, saya jadi sabar. Saya kurang sabar untuk meladeni beberapa kasus-kasus yang luar saya lakukan. Yang kedua, mungkin saya butuh bagaimana ya ilmunya untuk menangani anak inklusi ini seperti apa, karena kan seperti kita ketahui anak inklusi kan banyak jenisnya, banyak typingnya. Jadi saya pengen tahu kira-kira bagaimana ya caranya untuk menanggapi, bagaimana caranya untuk mengurangi anak-anak berkebutuhan khusus yang suka tantrum gitu. Sama-sama kita ketahui, kita sudah bertahun-tahun sih Bu ya menerima anak-anak berkebutuhan khusus itu ya, baik ada di segi masalah emosional, kemampuan mereka yang lemah dan sebagainya ya Bu ya. Nah Ibu itu anak-anaknya itu termasuk kategori yang mana? Yang kemampuan akademik yang lemah atau emosional yang kemampuan akademik? Iya, Ibu hadapi sekarang ini Bu. kebetulan yang ini selain akademiknya lemah, slow learner juga dan juga memang ada gangguan-gangguan psikis yang menyebabkan ketika dia menghadapi sesuatu yang begitu berat, pasti dia akan tantrum. Jadi ada kekurangan psikisnya juga dan juga maupun slow learner juga. Tapi Bu, ketika tantrum itu mereka membahayakan teman-teman sekitarnya Bu, atau mencelakakan dirinya sendiri ketika mereka sedang tantrum Bu. Nah itu dia, hampir beberapa kejadian selalu begitu Pak. Jadi dia suka mengganggu temannya, suka melukai temannya, sehingga itu yang membuat saya sedikit gimana ya caranya ini menghadapi anak-anak seperti ini. Apakah Ibu pernah bertanya kepada guru-guru yang ada di sana yang pernah menghadapi permasalahan yang sama yang sekarang Anda sedang pendidikan ini sedang duduk di kelas 11 atau 12? Sebenarnya nggak ada guru-guru yang ada di situ. Iya ya Pak, belum juga. Saya selama ini sih belum pernah bertanya sih Pak dengan teman-teman yang lain, karena kebetulan saya baru keluar kelas 10, sehingga saya memang belum komunikasi dengan guru yang lain Pak. Jadi belum ya Bu. Iya. Nah, kalau melihat seperti itu ya, kira-kira rencana Ibu ke depan untuk mengatasi anak-anak PDBK ini apa kira-kira solusi menurut Ibu? Karena tadi baru kita bicara tentang komunikasi dengan guru, ya baru saya kepikiran tuh Pak, benar juga ya, harusnya tuh saya bisa komunikasi ya Pak dengan guru-guru sebelumnya yang sudah pernah mengalami hal seperti ini. Mungkin saya juga bisa menghubungi itu Pak, teman saya guru BK, kan karena kan pasti kan guru BK punya ilmu psikolog yang cukup memadai ya Pak. Mungkin saya ingin tanya juga, selain dengan guru wali kelas 10 tahun lalu, saya juga pengen berbicara komunikasi dengan guru BK. Saya sih berharap dari ilmu dan juga info dari guru BK supaya saya bisa mengatasi ketantruman anak-anak perwalian saya, karena melalui informasi yang baru, melalui ilmu yang baru, saya rasa mungkin saya akan mendapatkan beberapa langkah, beberapa metode gimana cara mengajarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya Bu, Ibu masih ingat gak Bu yang pertama dari kita dulu si Johan? Oh iya Pak. Ya, anak PDBK luar biasa, bahkan di bidang musiknya aku masih ingat Ibu. Iya benar Pak, iya betul saya ingat Pak. Saya dari ketika dulu Ibu juga kan dari kelas. Oh iya benar, saya Yang anaknya udah lulus Bu. Oh iya benar juga tuh Pak. Iya itu anak walaupun PDBK itu, tapi ketika saya ngajar musik tuh Pak, dia akan happy banget. Dia akan happy, akan menyenangkan, bahkan dia kayaknya tidak pernah tantrum tuh di jam saya. Boleh juga ya Pak, saya pakai metode itu, metode mengajar yang menyenangkan. Jadi saya mungkin coba-coba, karena kebetulan si Johan itu potensinya bagus Pak. Yang Dia bisa nyanyi, yang menyenangkan dan masih ingat apa lagi? menyenangkan dan Yang prinsip-prinsip itu yang pernah kita komitmen. iya betul Pak, menyenangkan ya, itu ya Pak ya. Iya benar-benar. Jadi
buat nyaman anak-anak ya Pak ya. Jadi mungkin benar juga Pak, saya nanti akan melakukan metode-metode yang menyenangkan supaya di kelas itu anak itu tidak merasa tertekan, tidak merasa stres, sehingga dia mungkin akan mengurangi tantrumnya. Dan mungkin juga akan saya bicarakan kepada guru-guru lain bahwa khusus untuk anak ini namanya itu anak kebutuhan khusus ya Pak. Berarti memang pengajarannya pun pasti secara khusus juga. Rencana aksi kira-kira kapan Bu Ibu mau akan rencana aksinya untuk mewujudkan cita-cita Ibu? Ini kan udah mau sore nih Pak. Ini kan nanti besok pagi saya kebetulan jamnya kosong. Jam pertama sampai keempat saya kosong. Mungkin saya akan datengin guru BK di ruangan lantai 3 supaya saya bisa komunikasi bersama beliau bagaimana cara mendapatkan solusi itu. Yang kedua, saya akan ngobrol juga sama guru-guru wali kelas 10 yang tahun lalu supaya saya dapat info bagaimana cara penanganannya. Yang ketiga, dalam waktu dekat ini mungkin saya akan merubah metode ajar saya yang banyak menggali potensi-potensi anak, sekaligus kan supaya anak-anak itu kan sekarang kita sudah belajar berdiferensiasi ya Pak. Jadi mungkin khusus untuk anak-anak yang ABK itu mungkin saya akan membuatkan metode yang berbeda sedikit yang kira-kira menggali potensi dia yang membuat dia senang sehingga mengurangi tantrumnya itu. Bentuk tanggung jawab atau komitmen Ibu untuk permasalahan yang Ibu hadapi itu seperti apa? Iya. Saya sih berkomitmen Pak, saya bertanggung jawab, saya berkomitmen dengan adanya, saya sudah terbuka sekarang bagaimana cara menanganinya, solusinya. Saya sih komitmen supaya dalam waktu 3 bulan ke depan saya dan juga guru-guru lain sudah bisa menangani anak-anak dengan baik, dan saya juga sudah bisa membuat anak itu khususnya tidak tantrum lagi. Alhamdulillah, udah Ibu bisa senyum lagi. Iya, Ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Pesan saya pertama, saya senang banget dan saya lega Pak, karena sesi seperti ini kan memang saya butuhkan sekali Pak, karena ketika kita mengajarkan banyak permasalahan yang terjadi, dengan adanya Pak Nuar bisa membantu saya membuka pikiran saya, terbuka bahwa banyak cara untuk solusi saya ini. Makasih banyak ya Pak Nuar atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Bu Linda, alhamdulillah ini udah sore ya Bu. Iya Pak, udah mau jam 3. Ya, udah pulang sampai nanti Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Makasih banyak ya Pak Nuar. Sama-sama Ibu. Selamat pagi. I just wanna have some fun. Pak Yanuar telah menjalankan proses coaching. Bagaimana menurut Bapak menilai diri sendiri dari apa yang Bapak laksanakan kemarin tadi? Ya, penilaian saya terhadap diri saya alhamdulillah ya, saya telah melaksanakan tugas saya dengan baik. Oh, syukur ya, Pak. Ya, bisa seperti itu Bu. Kalau menurut Bapak, kenapa Bapak katakan baik? Ya, karena Salah ukurnya apa ya, Pak? saya tadi melihat ketika ada Bu Linda ya Bu ya, itu mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, sehingga dia bisa mencari solusi sendiri Bu atas permasalahan yang dihadapi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus Bu. Awal dia bete, agak pusing kepalanya, tapi setelah kita gali, ya kita lakukan proses, pertanyaan berbobot dan sebagainya, dia menemukan sendiri solusi-solusinya Bu, dengan memanfaatkan prinsip kolaborasi dengan teman-teman guru-guru yang ada di sana. Tentu dia akan meminta bantuan kepada guru-guru yang sudah lebih berpengalaman. sejawatnya ya, Pak? Iya, rekan sejawatnya. Jadi alhamdulillah insya Allah dia bisa Alhamdulillah ya, Pak. permasalahan. Sejauh ini nih Pak, setelah saya mengamati proses yang telah Bapak laksanakan, coaching tadi ya Pak, saya melihat Bapak sudah sejauh ini sudah baik melaksanakannya, proses dari awal, dari ceritanya ya Pak ya, Iya. dari tujuannya, prosesnya, ya, rencana aksi, betul dan tanggung sekali. jawab. Betul. Jadi saya lihat sih Bapak sejauh ini sudah baik ya Pak ya, Terima kasih, Ibu. prosesnya ya Pak. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari proses ceritanya, menurut Bapak ada yang kurang atau tidak? Mungkin nanti saya akan lebih meningkatkan
kompetensinya yang pertama itu bobot agar benar-benar mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih romantis gitu ya, lebih meningkatkan lagi sehingga kompetensi saya lebih meningkat lagi Ibu. Ya, betul sekali, Pak. Kalau Lebih saya banyak belajar lihat- lagi tuh ya. Iya betul Pak, kalau saya lihat dari pengamatan yang saya lakukan itu sudah baik, namun masih ada yang sedikit harus ditingkatkan, yaitu pertanyaan berbobotnya lebih fokus dengan tujuannya Iya, ya Pak. spesifik lagi ya. Betul Bu, ya. Pak, agar tujuan pembelajaran tersampaikan dengan sebaik-baiknya, baik Terima kasih. Bapak atau dengan teman Bapak ya sebagai coaching dan juga coachingnya ya Pak ya di proses tersebut ya Pak. Ya, Bu. Lalu untuk kedepannya Pak, apakah sudah ada yang terbayang dari Bapak? Apa yang harus Bapak lakukan nih agar bisa tersampaikan tujuannya? Saya mungkin nanti akan lebih seperti tadi lebih meningkatkan kompetensi di bidang pertanyaan berbobot dan harus siap menerima rekan-rekan sejawat yang mungkin menghadapi permasalahan yang berbeda. Betul sekali, dengan bukan cuma Linda. satu ya Pak, bukan cuma Bu Linda kalau bisa Iya. ya Pak. Jadi ketika guru bermasalah dengan siswa, ketika guru bermasalah dengan rekan guru juga, atau ketika Iya, berhadapan iya. dengan sarapasana, Iya. kita lebih siap menghadapi, membantunya. Siap Bapak, ternyata perencanaan kedepannya sudah lebih prepare ya Ya, Pak. Alhamdulillah ya Pak. Pak, saya minta tolong nih Pak, setelah ini sebaiknya pengamatan yang telah dilakukan diisi ke dalam format supervisinya ya Pak, Baik, agar Bu. tercatat dan juga sebagai tolak ukur untuk kedepannya kegiatan Bapak dalam proses kegiatan belajar mengajar ya Pak ya. Ya, Pak, siap, Pak. Saya rasa itu ya Pak ya, mudah-mudahan proses ini kedepannya dapat dilaksanakan kembali berkesinambungan agar semuanya yang Bapak harapkan dapat terwujud. Gitu ya Pak. Yanuar, terima kasih banyak Terima kasih, Bu Fani, ya Pak Yanuar. atas Mudah-mudahan kedepannya semuanya dapat berjalan. Amin. Selamat siang Bapak. Siap, Pak.